Inilah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan atau RSUD Kanjuruhan yang berada di Jalan Panji nomor 100 Desa Pangungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. RSUD Kanjuruhan ini adalah rumah sakit daerah milik pemerintah Kabupaten Malang, terletak di atas tanah seluas kurang lebih 5 hektar dengan bangunan yang didirikan dan digunakan untuk pelayanan sampai saat ini seluas 32.550 meter persegi berada di Malang Selatan dengan wilayah jangkauan pelayanan hingga perbatasan Kabupaten Blitar dan Lumajang. RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang pada akhir tahun 2006 telah berubah statusnya menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan milik pemerintah Kabupaten Malang serta lulus akreditasi tingkat paripurna berlaku sampai dengan tahun 2022. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Mementa. Pemirsa, kali ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang, di mana kali ini kami akan melihat bagaimana pemanfaatan atau pengoptimalan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT tahun anggaran 2025. Seperti apa? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Selamat datang di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang adalah rumah sakit umum daerah kelas B pendidikan yang terletak di Jalan Panji nomor 100 Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Terletak di kawasan yang strategis, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang memegang peranan penting sebagai pusat rujukan bagi masyarakat, khususnya Kepanjen dan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang, terutama wilayah Malang Selatan. Dengan didukung tenaga profesional, penuh integritas, berkompeten, dan handal, serta berbagai fasilitas kesehatan dengan kualitas pelayanan prima, serta telah terakreditasi tingkat paripurna. Berawal dari Rumah Sakit Pertolongan Kabupaten dan Balai Pengobatan serta BKIA pada tahun 1952, organisasi RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dengan mengedepankan pelayanan, manajemen rumah sakit terus meningkatkan fasilitas di berbagai bidang untuk memberikan kenyamanan bagi pasien. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan mengikuti perkembangan dunia kesehatan, peningkatan status RSUD Kanjuruhan Kepanjen berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan pada tahun 2006 hingga sekarang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, RSUD Kanjuruhan Kepanjen terus berbenah. Beberapa prestasi yang berhasil diretas RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, di antaranya dalam rangka memenuhi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan, RSUD Kanjuruhan Kepanjen didukung oleh tenaga-tenaga dokter spesialis dan subspesialis. Tersedianya tenaga dokter spesialis dan subspesialis ini sangat diperlukan agar kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi. RSUD Kanjuruhan Kepanjen sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bukan hanya mutu pelayanan yang harus ditingkatkan, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjaga keselamatan pasien secara konsisten dan terus-menerus. Dalam menjalankan berbagai rutinitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang didukung berbagai fasilitas penunjang terbaik. Laboratorium RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang telah dilengkapi peralatan canggih, laboratorium informasi sistem, hasil pemeriksaan cepat, tepat, dan akurat. Pelayanan radiologi canggih seperti MRI, CT scan, ultrasonografi,
X-ray, mamografi, intraoral, dan panoramik. Pelayanan farmasi 24 jam dan penyediaan obat yang bermutu. Fasilitas cath lab, dialisis, rehabilitasi medik, fasilitas bedah sentral dengan ditunjang peralatan serba canggih telah mampu melayani pasien dengan berbagai kasus penyakit. Instalasi gizi dengan kebersihan dan kecukupan pelayanan terbaik kepada pasien. Pelayanan Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS. Pemeliharaan sarana. Sterilisasi sentral dan laundry. Pelayanan sanitasi lingkungan melalui praktek pengolahan air dan limbah yang ramah lingkungan. Pemusnahan sampah medis melalui insinerator juga merupakan bagian pendukung dari seluruh rangkaian kegiatan pelayanan di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Fasilitas untuk menyampaikan aspirasi pengguna layanan, yaitu WA Gateway, maupun survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara periodik. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instalasi Diklit dan instalasi Diklat. RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Selain pelayanan medik dasar, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang juga memiliki beberapa layanan unggulan yang telah disiapkan mengikuti pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Sejumlah sarana dan prasarana serta sumber daya manusia semakin ditingkatkan. Inovasi dalam memberikan layanan menjadi kata kunci yang harus dilakukan agar pelayanan yang diberikan tidak ketinggalan jauh dari harapan masyarakat akan pelayanan yang baik dan terukur. Seiring dengan harapan dan tuntutan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi terus kami lakukan. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang prima. Karena kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kepuasan Anda adalah tujuan utama layanan kami. Direktur RSUD Kanjuruhan Dr. Nur Rahmah dalam preskonnya memaparkan anggaran alokasi di BHCHT yang diterima pada semester kedua ini adalah sebesar 32 miliar rupiah. Mantan Direktur RSUD Lawang ini mengatakan mengoptimalkan anggaran yang masuk dalam kelompok program peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. RSUD Kanjuruhan telah menerima alokasi tersebut pada tahun 2025 yang dimanfaatkan untuk pemeliharaan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, khususnya ini ada rehabilitasi gedung di Ponegoro, kemudian pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan dan alat penunjang medis di RSUD Kanjuruhan. Selamat pagi, siang, salam sejahtera, salam sehat selalu bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Hadir Administrasi Keuangan, Bapak Hadir Pelayanan, Pak Rudi selaku BPK dan perencanaan dan teman-teman media yang saya hormati. Mohon maaf saya tidak ini tidak ada dari Kominfo, jadi tidak
tahu berapa media yang memang harus hadir, tapi kita mulai saja karena sudah lebih dari 30 menit. Jadi yang seperti agenda yang sebelumnya, jadi mungkin sebelumnya salam kenal kembali. Saya sejak 21 Juli 2025 kemarin saya dilantik jadi Direktur RSUD Kanjuruhan, dan saat ini kita teragendakan untuk monitoring kegiatan DPHCT tahun 2025 untuk RSUD Kanjuruhan. Secara garis besar, RSUD Kanjuruhan memperoleh anggaran DPHCT tahun 2025 sebesar 32.754.304.483. Ini sebelum perubahan ya. Dan untuk sampai triwulan kedua kemarin realisasi secara anggaran masih 0%, tapi proses pengadaan sudah 100%. Jadi kalau evaluasi realisasi biasanya terkait dengan anggaran, karena anggaran kan yang pembayaran bukan dari RSUD Kanjuruhan, tapi kegiatan untuk proses pengadaan sudah 100%. Adapun kegiatannya di sini bidangnya untuk kesehatan adalah program pembinaan lingkungan sosial. Kegiatannya pertama, penyediaan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terdiri dari pengadaan alat kesehatan, yaitu ada 6 unit, 5 unit untuk berangkat transfer pasien dan 1 unit PACS. Kemudian kegiatan yang lainnya ada pembangunan fasilitas kesehatan lainnya RSUD Kanjuruhan, yaitu pembangunan perluasan UGD lantai 1 sampai dengan lantai 4. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pemeliharaan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, yaitu kita ada rehabilitasi gedung di Ponegoro. Kemudian kegiatan berikutnya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan dan alat penunjang medik. Ini ada pemeliharaan alat-alat canggih di RSUD Kanjuruhan sebanyak 51 unit. Jadi total di sini anggarannya 32 miliar sekian, seperti yang sudah saya sampaikan. Untuk seperti saya sampaikan tadi, untuk realisasi secara pembayaran masih belum ada pembayaran, cuman proses pengadaan sudah 100%. Mungkin secara garis besar itu yang saya sampaikan. Adapun penggunaan alat-alat ini yaitu untuk menunjang UGD dan juga untuk radiologi. Sedangkan untuk pemeliharaan itu alat-alat sebagian besar alat canggih yang ada di RSUD Kanjuruhan. Sedangkan alat-alat yang lain kita ada pemeliharaan juga melalui anggaran BMD. Itu mungkin yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Saya Taufik dari memorandum. Tadi kan untuk perawatan perinci untuk alat A, alat B itu tolong dijelaskan dulu. Alatnya tadi ada 2 item, yaitu alat berangkat transfer pasien 5 unit sama PACS. PACS kan 1 unit. PACS itu PACS itu singkatan dari Picture Archiving and Communication, bahasa Inggris saya mau dimaklumi, sistem. Itu perangkat keras dan lunak untuk radiologi. Jadi gunanya itu untuk alat-alat hasil pemeriksaan radiologi itu akan didistribusikan langsung secara digital kepada dokter pelaksananya. Dan jadi di situ ada komunikasi juga antara dokter pelaksana langsung kepada dengan dokter radiologinya.
Jadi lebih mempercepat dan akurasi datanya lebih baik lagi. Jadi sekarang pakai sistem digital itu juga lumayan besar karena sistemnya nanti akan terhubung kepada semua DPJP. Hanya 6 unit saja Pak untuk. Dengan nilai berapa itu? Gimana? Total nilai perawatan. Total nilai alat kesehatan. Nah, 3,693 miliar 691.125.000. 3.691.125.00. Itu 6 unit saja. Yang lainnya renovasi sama pemeliharaan. Kalau mau pemeliharaan ini ada 51 unit Pak. Di situ ada X-ray, panoramik, USG, CT scan, MRI, EKG, anestesi ventilator, ventilator sendiri, bed pasien elektrik, mesin autoclave, mesin low temp, mesin steril roll, kemudian mesin pengering, mesin cuci, ciam, sudah. Itu 51 unit total semuanya. Itu untuk pemeliharaan rutin berkala. Itu alat canggih yang memang biaya pemeliharaan besar, sehingga seperti CT scan, MRI itu dari. Sedangkan alat kesehatan yang lain itu lewat anggaran yang lain, anggaran BUD. Ya, jadi pemeliharaan alat ini termasuk kalibrasinya. Jadi memang setiap alat kesehatan itu setiap tahun harus di maintenance dan dikalibrasi, sehingga hasil yang dikeluarkan dari alat itu pasti sudah tervalidasi dengan baik, sudah ada standarnya terkalibrasi. Total biayanya berapa Bu kalau yang untuk pemeliharaan itu pemeliharaan? 4,7 4.704.985.483. Yang lainnya untuk renovasi itu? Iya, renovasi sama pembangunan gitu. Bu, untuk saat ini RSUD yang memiliki alat canggih itu kira-kira alat canggihnya apa saja Bu? Alat canggih kita itu punya X-ray, ya. Kemudian panoramik itu untuk meriksa gigi sampai kelihatan akarnya sebelum ada tindakan. USG kita ini ada 5, ini yang dipelihara oleh sini 5 unit. Mestinya lebih dari 5 unit karena tidak semua terakomodir di sini, sebagian diakomodir di anggaran BLUD. Kemudian CT scan 128 slice, kemudian MRI, EKG, ventilator ini banyak, ini 2740 banyak, dan alat-alat yang lainnya. Ini alat canggih yang kita alokasikan untuk melalui anggaran DPHCT. Pengadaan dan pemeliharaan alat merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu rumah sakit. Menurut Direktur RSUD Kanjuruhan, mutu rumah sakit tidak hanya bersumber soal sumber daya manusia, tetapi juga ketercukupan alat. RSUD Kanjuruhan pada tahun 2025 ini menerima DPHCHT sebesar 32.754 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 miliar rupiah dialokasikan untuk pembangunan perluasan unit gawat darurat UGD hingga 4 lantai. Perluasan UGD ini dirancang untuk menambah kapasitas tempat tidur dan fasilitas perawatan intensif. Pasalnya selama ini ketersediaan bed yang ada dirasa masih sangat terbatas hingga menyebabkan UGD overkapasitas. Sehingga nantinya dari perluasan gedung tersebut mulai lantai 1 hingga sampai dengan lantai 4 akan dilengkapi ICU, PICU, dan NICU. Tak hanya itu, anggaran DPHCHT 2025 juga dialokasikan sebesar 4,7 miliar rupiah untuk pemeliharaan rutin dan berkala dari 51 unit alat kesehatan canggih. Di antaranya adalah X-ray, panoramik, USG, CT scan, MRI, EKG, ventilator, dan peralatan anestesi.
ini kunjungannya tidak hanya dipelihara sekali, pasti ada kunjungan berkalanya selama setahun berlakunya. Minimal biasanya rata-rata 4 kali ya Pak Rudi ya. Setiap 3 bulan alat kami di maintenance. Dan setiap setahun sekali ada sertifikasi untuk kalibrasinya. Sehingga hasil yang makanya di Tera ya, hasil yang dikeluarkan dari alat-alat ini pasti terjamin, tersertifikasi kan ada kalibrasinya. Surat kalibrasi itu seperti sertifikasi dari alat. Dan alat canggih itu memang biayanya operasional juga besar, maintenance juga besar. Paling tidak rata-rata setahun 4 kali, setiap 3 bulan. Jadi kenapa tadi kok realisasinya 0 ya? Ini kan pekerjaan ini setahun ya Pak Didi ya, dibayarkan di akhir biasanya. Karena ini masih di bulan Agustus, pasti nanti bulan berikutnya pasti ada. Jadi kalau dibilang besar tapi kok 0, banyak pemeliharaan sebesar 4,7 tadi itu dibayarkan di akhir. Tapi sudah dikerjakan, sudah berkontrak. Makanya tadi proses pengadaan 100%. Dan alat tadi 6 karena PACS itu belum sudah diproses, instalasi kan butuh alat, butuh proses ya, sehingga ya kalau tercatat realisasi 0 karena belum dibayar, alatnya belum terinstalasi dengan sempurna. Jadi kalau ada pertanyaan kok 0 realisasinya, semua masih belum selesai pekerjaan. Dan pekerjaan ini tidak hanya waktu pendek, jadi waktunya memerlukan panjang semua, termasuk renovasi di Ponegoro, UGD dan sebagainya, sehingga kalau dilihat sebagai evaluasi serapan gitu mungkin rendah, gitu ya kalau dia. Kalau besaran penerimaan alokasi di Raja tahun ini dengan tahun 2024 kenaikan atau kenaikan betul? Ya 2020 saya baca lagi ya. 2020 itu bukan saya, jadi saya mana 2020 mana? Untuk perbandingan aja. Ya 17 ke 32. Tahun 2024 17 miliar. Tahun sekarang 32. Hampir 2 kali lipat. Iya. Gitu? Kalau untuk yang perluasan IGD sampai lantai itu tujuan pembahasannya untuk apa dan kira-kira nanti selesai apa? Terima kasih. Jadi untuk UGD ini kita mungkin sering mendengar ya, UGD-nya RSUD Kanjuruhan kok penuh terus, ICU-nya penuh terus. Jadi sebenarnya sudah ada kita UGD, ada ICU, nanti perluasannya penambahan tempat tidur, perluasan. Jadi sudah ada yang existing, ditambah lagi di sebelahnya, nanti ada perluasan. Jadi mulai lantai 1 sampai lantai 4 itu ada ICU, ada ICCU, licu-licu, itu semua nanti ditambah tempat tidurnya. Dari yang sebelumnya. Wah, data itu nggak sampai saya, nanti mungkin sebenarnya ada datanya ya. Nanti kalau mau datang nyusul aja ya itu ya. Oh, iya. Saya lebih ke arah untuk DBHCT ini ya, jadi tidak ada untuk data awal perencanaan tidak saya bawa. Tapi intinya untuk penambahan tempat tidur, karena kita tahu RSUD Kanjuruhan terkenal penuh di UGD, katanya sampai di mana. ICU juga gitu, ICU, ICCU. Jadi lantai 1, 2, 3, 4 itu di UGD yang sekarang juga sama ya Pak Ludi ya. Jadi bahwa untuk UGD, ICU, ICCU, lucu-lucu. Nanti akan menambah tempat tidur. Untuk program ambulan RSUD Kanjuruhan sendiri apa? Sebenarnya untuk tahun ini kita program unggulannya adalah KJSU. Kita kan sudah ada cat lab ya. Kemarin tahun-tahun sebelumnya sudah ada program pelayanan cat lab, itu juga disupport oleh Kementerian Kesehatan, dan nanti berikutnya ini kita juga ada untuk kanker. Itu yang rencana nanti program prioritas kita. Tidak, meskipun tidak artinya tidak mengabaikan yang lain semua, tapi kita sekarang untuk pengembangannya KJSU. KJSU itu kanker, jantung, saraf, stroke, sama urologi. Bu, layanan yang sudah bisa dilakukan di RSUD Kanjuruhan tidak perlu lagi harus mungkin ke Malang atau ke Surabaya, mungkin yang paling baru Cat lab.
SWL. Kateter jantung itu sekarang tidak perlu, itu yang besar biayanya, tidak perlu ke Malang, tidak perlu ke Surabaya, itu bisa dilakukan di sini. Yang kemarin juga alatnya sebagian dari Kementerian Kesehatan ya. Program KCS, pengembangannya adalah program KCS, kanker jantung, stroke, sama urologi, itu sesuai dengan programnya dari Kementerian Kesehatan. Tahun ini, rumah sakit milik pemerintah tersebut mendapatkan kucuran dana DPHCHT sebesar 32,7 miliar rupiah yang justru lebih besar dibanding tahun lalu. Anggaran tersebut digunakan untuk 4 sub kegiatan, yakni pengadaan alat-alat kesehatan, pembangunan vaskes, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung rumah sakit, serta pemeliharaan rutin alkes dan alat penunjang medis dengan alokasi anggaran 3,69 miliar dari total anggaran. Sedangkan anggaran lain sekitar 24 miliar rupiah digunakan untuk pembangunan fisik, perluasan IGD lantai 1 hingga 4 dan pemeliharaan gedung Diponegoro. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Kanjuruhan Yudiono saat ditemui di lokasi proyek pembangunan perluasan IGD RSUD Kanjuruhan mengatakan bahwa pembangunan perluasan IGD ini sebagai solusi untuk memberikan kenyamanan kepada pasien saat mendapatkan layanan kesehatan di RSUD Kanjuruhan. Jadi perluasan UGD itu samping sini sampai nanti depan, ya. Terus kemudian naik ke atas. Sebelah ini sudah dibangun cath lab yang terakhir, cuma lantai 2-nya nanti dilanjutkan untuk perluasan UGD. Jadi nanti kapasitas UGD-nya akan bertambah, naik ke atas, ICU, kemudian unit stroke, dan lain-lain nanti akan lebih leluasa kita mendapatkan perluasan kapasitas rumah sakit khususnya untuk area UGD. Baiklah, kami jelaskan sedikit tentang pembangunan UGD dalam rangka perluasan kapasitas UGD lantai 1 sampai lantai 4 sebagaimana yang terlihat di belakang kami. UGD ini dengan pembiayaan cukai kurang lebih 17 miliar dimanfaatkan untuk infrastruktur fisik dari UGD yang dibangun mulai dari lantai 1 sampai lantai 4. Penggunaan ini nanti akan memperluas kapasitas UGD untuk melakukan kapasitas tempat tidur, ya, kemudian perluasan ruang IGD sendiri sehingga memaksimalkan peran rumah sakit untuk menjawab beberapa terakhir kita sering mengalami overload kapasitas UGD karena tempatnya yang terbatas. Mudah-mudahan dengan pembangunan bersumber dari cukai ini akan memberikan kemampuan Rumah Sakit Kanjuruhan untuk melakukan pelayanan kegawat daruratan, termasuk nanti di lantai 2 dan seterusnya nanti bisa untuk perluasan unit stroke, kemudian ICU, kemudian perinatologi, kamar bersalin dan sebagainya. Berapa lantai nih Pak? 4 lantai. Sementara ini rasio bednya kalau saat ini kan kapasitasnya kan masih 240 secara umum, ya, secara umum rumah sakit, tapi nanti mudah-mudahan nanti akan melebihi dari 200
60 lebih ya, mungkin mudah-mudahan di atas itu. Ya. Jadi tadi anggarannya kira-kira berapa Pak untuk menambah perluasan? Perluasan UGD ini kurang lebih 17 miliar. Kalau di Ponorogo kurang lebih 2, sekian miliar, 2,5 ya. Kemudian dimanfaatkan untuk rehabilitasi, rehab ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan standarnya BPJS yang harus menggunakan kris ya, kelas rawat inap standar dari BPJS. Kenapa? Target masih selesai dalam tahap ini, tahap menuju ke arah sana. Sama mungkin dengan IGD ini akhir tahun harus sudah tuntas. Ini IGD selalu penuh dan overload untuk menangani pasien sehingga dilakukan pembangunan perluasan. Nantinya gedung ini akan digunakan sebagai IGD lantai 1, lantai 3 ICU dan lantai 4 sebagai PICU NICU. Proses pembangunan perluasan IGD ini yang menelan anggaran sebesar 17 miliar rupiah dari DPS1 tersebut ditargetkan akan selesai akhir tahun 2025.
anggaran DPHCHT secara tidak langsung berdampak besar bagi masyarakat yang memanfaatkan layanan rumah sakit daerah. RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang mengoptimalkan anggaran dari cukai tahun ini untuk pembangunan perluasan IGD, pengadaan alat kesehatan baru, pemeliharaan dan kalibrasi 51 unit alat kesehatan canggih yang dilakukan minimal 4 kali dalam setahun, serta rehabilitasi gedung Diponegoro. Rehabilitasi di gedung Diponegoro dikatakan Yudiono menggunakan anggaran DPCHT tahun 2025 sebesar 2,5 miliar rupiah, termasuk renovasi ruang perawatan kelas 1 dan kelas 3 agar sesuai standar BPJS. Proyek ini menjadi bagian dari program pembinaan lingkungan sosial di bidang kesehatan. Ini nanti yang akan direhab ruangan ini mulai dari sudut-sudutnya, kemudian dari finishing catnya dan sebagainya itu harus dilakukan rehabilitasi dan harapannya memenuhi kriteria KRIS, karena KRIS nanti akan diterapkan mudah-mudahan paling cepat awal tahun depan sudah diberlakukan, kami sudah siap. Seluruh proyek yang dibiayai DPHCHT tahun 2025 di RSUD Kanjuruhan ditargetkan selesai pada akhir tahun. Dengan rampungnya pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi dan perluasan UGD, rumah sakit ini diharapkan mampu memberikan pelayanan lebih cepat, akurat dan sesuai standar medis modern. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini bukan hanya meningkatkan fasilitas fisik tapi juga kualitas pelayanan dengan sistem PACS dan peralatan yang terkalibrasi, diagnosa akan lebih cepat dan tepat. Ini adalah gedung ruang rawat inap Diponegoro. Gedung ini berlantai 5 lantai, ya. Sehingga ini yang menjadi fokus tahun ini kita lakukan pemeliharaan, rehab untuk memenuhi standar ruang rawat inap BPJS. Ya. Jadi ruang rawat inap standarnya BPJS ini gedung Diponegoro ini secara umum masih belum memenuhi, sehingga program rehab ini adalah tujuannya untuk memenuhi standarnya dari BPJS. Belum memenuhi dalam artian seperti apa, Pak? Ya, mulai dari finishing catnya, kemudian tata
tata ruangnya, kapasitasnya harus maksimal 4 ruang, kemudian jarak antar bed itu harus ditetapkan sekian ya. Kemudian struktur bangunannya juga demikian. Jadi banyak ada 12 indikator yang harus dipenuhi untuk BPJS. Ini kan 5 lantai, nanti setelah dilakukan renovasi atau direhab itu nantinya berapa lantai, Pak? Oh, seharusnya nanti harus 5 lantai. Cuma saat ini kemampuan kami untuk mengalokasikan dari dana cukai itu kurang lebih masih 2 lantai. Oh, 2 lantai. Ya, pemirsa JTV Malang, demikianlah pemanfaatan atau pengoptimalan DPHCHT di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang di tahun anggaran 2025, salah satunya melalui alokasi DPHCHT yang dimaksimalkan untuk perluasan gedung serta pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan. Semoga dengan diterimanya anggaran DPHCHT sebesar 32 miliar ini bisa semakin memberikan peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien. Dari Kabupaten Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rizky Amirullah pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.